Selamat pagi saudara, kembali bertemu dalam GPD Film Matimas Menyapa dimanapun Anda berada. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terdapat dalam Yesaya pasal 43 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita semua. Begini bunyi kebenaran firman Tuhan. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Puji Tuhan. Saudara, kalau kita membaca dan merenungkan ayat ini mengingatkan kepada kita untuk jangan takut atau tidak takut gitu ya. Mengapa dikatakan kita jangan takut? Karena kalimat selanjutnya dikatakan sebab aku telah menebus engkau. Saudara, hari-hari ini berita yang sering kita dengar atau yang sering kita lihat adalah berita tentang peperangan. Dan peperangan ini berdampak pada dunia berdampak pada perekonomian dunia, bahkan mau tidak mau berdampak dalam kehidupan kita gitu ya. Kalau kita melihat sekarang harga sudah semakin naik, dan hal ini yang membuat orang hari-hari ini banyak orang-orang takut gitu ya. Banyak orang khawatir bagaimana di hari-hari yang akan datang, di hari-hari yang ada di hadapan kita. Namun firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, dikatakan jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Saudara, kalau dikatakan jangan takut sebab aku telah menebus engkau, artinya jangan takut di sini bukan berbicara tentang keadaan, tapi jangan takut di sini berbicara tentang seseorang. Siapakah seseorang tersebut? Seseorang tersebut adalah dikatakan seseorang yang telah bersabda bahwa dia telah menebus kita, dia telah memanggil kita dengan nama kita, dan dia memiliki kita atau kita adalah kepunyaannya. Artinya, mengapa kita tidak boleh takut? Karena jangan takut sini menceritakan seseorang yang mampu atau berkuasa untuk mengatasi segala masalah kita. Masa-masa sulit itu pasti akan terjadi, keadaan sulit itu mungkin akan kita hadapi. Namun dikatakan jangan takut sebab aku telah menebus engkau, mengingatkan kita bahwa ada seseorang yang telah menjadi penebus bagi kita, mengingatkan kepada kita ada seseorang yang telah memanggil kita dengan nama kita, artinya dia peduli terhadap kehidupan kita, dan ada seseorang yang dikatakan memiliki kita. Engkau ini adalah kepunyaanku. Artinya saudara, masa-masa sulit itu pasti akan terjadi, namun ada jaminan bahwa kita pasti mampu melalui masa-masa sulit tersebut. Mengapa? Karena ada yang menyertai kita, yaitu Tuhan. Dikatakan aku telah menebus engkau, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Saudara, ayat ini bukan hanya mengingatkan kepada kita untuk tidak takut lagi, namun ayat ini juga mengingatkan kepada kita tentang identitas kita sebenarnya di dunia ini. Ya, identitas kita sebagai umat ketebusannya Allah, identitas kita sebagai umat kepunyaannya Allah, dan Allah adalah Allah yang setia, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Sehingga ketika keadaan sulit itu datang, ketika mungkin keadaan terjepit itu datang, kalau firman Tuhan mengingatkan kepada kita jangan takut, maka janganlah kita berfokus kepada masalah atau kesulitan tersebut, namun kita berfokus kepada Allah yang menyertai kita, Allah yang menebus kita, Allah yang memiliki kita, dan bersama-sama dengan Allah kita akan melalui segala sesuatu, kita akan melakukan segala sesuatu, dan ada jaminan kemenangan dalam Tuhan, sebab dikatakan aku telah menebus engkau. Saudara, dia Allah yang begitu peduli, sebabnya pagi hari ini dia kembali mengingatkan kepada kita, aku telah manggil engkau dengan namamu, dan engkau ini kepunyaanku. Keadaan sulit di hadapan kita, apapun yang mungkin Tuhan izinkan terjadi, mari mengingat ada Allah yang bersama-sama dengan kita, ada Allah yang begitu mengasihi kita, dan ada Allah yang begitu peduli terhadap setiap kehidupan kita, sehingga keadaan sulit tersebut tidak akan menyulitkan kita, keadaan sulit tersebut tidak akan pernah mengalahkan kita, namun kita tahu kita akan lalui semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Puji Tuhan, biarlah ini memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepada firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami bahwasanya kami umat kepunyaannya Allah, kami umat ketebusannya Allah, kami tidak boleh takut menghadapi apapun,
karena kami punya penolong yang setia, yang senantiasa menguatkan, bahkan memperlengkapi kami untuk menghadapi masa-masa sulit di hadapan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang kembali mengingatkan kami pada pagi hari ini. Pagi hari kami akan melangkah Tuhan, melakukan setiap aktivitas kegiatan kami menyertakan Engkau dalam setiap langkah-langkah kami. Biar Tuhan menolong kami semua, sehingga apa yang kami kerjakan boleh Tuhan jadikan berhasil dalam nama Yesus. Bahkan apa yang menjadi kebutuhan keperluan kami percaya Engkau yang sanggup mencukupkan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus berkati.